Kenalkan, saya peserta Latsar CPNS atas nama Rufina Dwi Santi Menge, peserta gelombang 8, angkatan 273 kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan memaparkan refleksi tentang 7 nilai ASN berakhlak, di mana pada materi ini kami pelajari bersama Widyai Suara, Ibu Katarina Nikmat, SEMAP. Berakhlak bukan sekedar akronim, melainkan sebuah transformasi budaya kerja. Di pembelajaran ini, saya menyadari bahwa bermulai dari nilai berorientasi pelayanan hingga kolaboratif adalah sebuah kunci bagi kita untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Poin nomor 1, berorientasi pelayanan. Berarti memberikan sebuah komitmen untuk kita sebagai ASN melayani masyarakat dengan baik dan prima. Poin 2, akuntabel. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Poin 3, kompeten. Berkeinginan untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Poin 4, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Poin 5, loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Poin 6, adaptif. Beradaptasi untuk perubahan-perubahan yang datang. Poin 7, kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis. Materi yang saya pahami. Saya menyadari bahwa nilai-nilai ini tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan, di mana melalui materi ini, saya bisa mempelajari kode etik saya sebagai ASN. Contohnya seperti nilai akuntabel, di mana saya harus menggunakan barang dan jasa milik negara bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama, dalam tanda kutip kepentingan bangsa dan negara. Materi yang sulit saya pahami adalah contohnya seperti perpaduan antara nilai akuntabel dan harmonis, di mana saya bingung dalam mengimplementasikannya secara nyata atau secara real, di mana dalam hubungan harmonis, kita sebagai rekan kerja harus saling berinteraksi dan bekerja sama dengan baik. Namun, untuk nilai akuntabel, jika ada rekan kerja atau sesama teman kita yang melakukan kesalahan, mau tidak mau kita harus menegur ataupun melaporkan kepada pimpinan. Namun, dengan begini, saya menyadari bahwa bagaimana cara saya membawa diri sebagai ASN dengan merujuk pada 7 nilai ASN berakhlak. Masalah yang saya hadapi, yang pertama, fase MOC, di mana pada fase ini merupakan fase di mana kita ASN dituntut untuk belajar secara mandiri, sehingga tidak ada ruang diskusi di antara saya ataupun tidak ada mentor yang memberikan saya penjelasan tentang fase ini. Namun puji Tuhan, saya telah mengerti dan memahami seiring berjalannya waktu. Yang kedua, fase Zoom, di mana fase ini kendala yang dihadapi adalah seperti jaringan internet yang susah dan juga ruang diskusi yang terbatas, di mana Zoom yang dilakukan hanya maksimal 2,5 jam. Upaya untuk mengatasi kendala ini, di mana telah dibuka ruang diskusi berupa WA via grup ataupun WA kepada para mentor atau widya suara yang membuat beban kami semakin ringan, di mana kami telah memahami penjelasan-penjelasan disebabkan oleh materi yang diberikan oleh widya suara tentang ASN berakhlak dari hari pertama pertemuan Zoom maupun tugas-tugas yang diberikan telah membuat kami lebih memahami dan lebih mendalami peran kami sebagai ASN dalam mewujudkan 7 nilai berakhlak. Kesan saya kepada materi, khususnya kepada pemateri atau widya suara pembawa materi agenda 2 tentang ASN berakhlak, di mana pemateri ini sangat positif dan sangat menginspiratif kami sebagai ASN-ASN baru, karena beliau bukan hanya menjelaskan pengertian dari ketujuh nilai berakhlak, tetapi beliau memberikan contoh dan memberikan kami pertanyaan untuk menjelaskan implementasi secara langsung yang telah kami lakukan di unit kerja kami masing-masing. Pesan saya kepada para mentor ataupun kepada para widya suara ataupun kepada para pemateri, terima kasih telah memberikan kami penjelasan dan contoh implementasi yang harus kami lakukan di kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara maupun implementasi dalam unit kerja kami masing-masing. Semoga semangat integritas masih terus berlanjut
dan nilai-nilai positif masih terus diberikan untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Semoga selalu sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk bimbingannya.